Guys, sekarang ini pengen ngebahas tentang The Little Mermaid 2023 atau The Little Mermaid live action. Sebenarnya kalian udah tahu mungkin ya ceritanya kayak apa ya. Cuman um, banyak yang bilang orang tua siap-siap kalau uh, anaknya habis nonton ini otomatis dia akan uh, nyeramahin orang tua in a good way gitu maksud saya. uh, dan itu benar sekali. Aku ngerasa bahwa di film ini tuh kedua orang tua yang ada di sini dalam hari ini Raja Laut dan juga um, um, putri atau mamanya Prince Eric itu punya ideologi yang sama, artinya terlalu mengekang anaknya. Kalau dari sisinya Ariel, kalau dari sisinya Ariel mungkin ya kita tahu lah dia nggak boleh ke darat karena dianggap manusia itu membahayakan kaumnya gitu. Um, by the way, aku mau kasih tahu bahwa Ariel pengen ke darat ini karena dia penasaran sama apa yang dipakai oleh manusia, dunia manusia itu seperti apa. Jadi sebelum ada kejadiannya di Prince Eric pun di sini diceritakan bahwa Ariel sudah penasaran akan permukaan tuh kayak apa sih gitu. Sebastian Coulter dan teman ikannya satu lagi itu di sini digambarkan sebagai sahabat-sahabat Ariel yang akhirnya membantu menjaga Ariel di dasar laut, membantu raja menjaga Ariel di dasar laut. Ariel punya sifat yang rasa ingin tahunya besar karena terlalu dikekang mungkin ya, bahasanya gitu mungkin karena terlalu dikekang si Ariel ini jadi nggak pernah didengar kata-katanya sama orang tuanya. Pada bilang gini mungkin ya, orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Tapi ketika orang tua tidak mendengarkan apa isi hati anaknya karena satu dan lain hal, maka yang terjadi adalah anaknya jadi penasaran gitu, jadi pengen tahu apa yang larangan itu kenapa sih gitu. Orang tua terkadang melarang tanpa menjelaskan. Dari sisinya Prince Eric pun gitu. Prince Eric di sini dikenalkan sebagai pewaris tahta. Sebagai seorang pewaris tahta tentu ada peraturan kerajaan yang harus dia taati. Peraturan kerajaan di sini maksudnya adalah ketika Prince Eric pengen deket sama nelayan-nelayannya gitu, pengen bergaul dengan orang-orang, dia dibatasi karena sebagai pewaris tahta gitu ya. Dia pengen banget dia diharuskan menjaga wibawanya, sementara dia pengen banget bergaul sama orang-orang yang sekitar karena dia orang yang humble gitu. Sampai akhirnya Ariel menyerahkan suaranya untuk diganti oleh kaki pun sebenarnya gini, Ariel tuh akhirnya merasa nyaman gitu ya di atas, di permukaan, karena dia tidak punya suara di rumahnya sendiri, istilahnya gitu, tidak mempunyai suara di rumahnya sendiri. Dalam hal ini artinya adalah sebagai orang paling kecil ini atau duyung paling kecil di keluarganya gitu ya, makanya judul Mermaid kan. Bapaknya tuh overprotective sama Ariel, apalagi
ibu dari Ariel ini diceritakan dibunuh oleh nelayan manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya si raja ini menghindari banget dunia permukaan karena trauma yang dia punya. Sebenarnya aku bisa mengerti dari posisi orang tuanya sih. Prince Eric ya. Prince Eric ini sebenarnya dia cuma mau menjadi orang yang humble, tapi ketika kita ngomongin peraturan kerajaan yang sangat ketat, dia juga harus mengikuti hal itu. Dia nggak punya suara karena memang rajanya belum dia sekarang ini gitu ya. Yang aku suka dari cerita ini adalah ketepatan memilih pemeran Ursula. Pemeran Ursula tuh benar-benar mewakili sekali Ursula seperti apa gitu ya. Ursula yang punya ambisi di awal untuk merebut tahta kakaknya, itu sangat diwakili sama pemerannya ini. Tapi aku pengen bilang bahwa sebenarnya bagus juga gitu ya. Aku tahu kok alasan Disney memilih si pemeran Ariel ini kenapa berkulit hitam, karena Disney pengen bahwa anak-anak kulit hitam ini kan pacarnya tetap anak-anak ya, maksudnya tujuannya untuk anak-anak tetap film ini. Anak-anak berkulit hitam bisa tahu bahwa dia bisa kok menjadi princess, apalagi rasisme di Amerika dari ras atau kulit itu sangat tinggi sekali. Tapi yang lebih cocok memeranin Ariel di sini menurut aku adalah pemeran Carlina, karena dia sangat mewakili Ariel sekali. Yang aku suka musiknya, Under the Sea, Part of That World itu pun masih tidak kehilangan ciri khas The Little Mermaid-nya ya. Tidak kehilangan vibe-nya. Aku masih bisa ngerasain bahwa film ini tuh, walaupun aku udah tahu ceritanya seperti apa ya, kita nggak usah bahas lah ceritanya, mungkin sama, tapi aku nggak ngerasa bosan sekali karena dia mendevelop film ini sebagai film yang fun, ceria, sebagai film yang mewakili banget perasaan anak. Itu pun orang tua pun bisa banget terwakili sebenarnya dari peran dari si Raja Laut ataupun Ursula ataupun mamanya Prince Eric gitu ya. Pada saat dia di darat pun dia benar-benar bisa menyampaikan rasa cintanya kepada Prince Eric, walaupun tanpa berbicara sama sekali kita bisa tahu bahwa dia itu beneran suka gitu sama Prince Eric gitu. Dia keinginan dia yang ambisi besar dia yang ingin menyentuh daratan pun kita bisa tahu dari bahkan sebelum Prince Eric datang ke kehidupannya Ariel. So jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bahas dari The Little Mermaid 2023. Bye guys.